Kita mulai lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Pak, boleh, Ya, boleh, kita boleh. mulai aja lah. Udah jam 6. Nanti yang lain insyaallah menyusul mereka. Kita buka Ustaz ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi melalui via Zoom ya. Salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kita pilar-pilar pengokohan nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita buka kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Fatul kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, keluhan waktu kita bisa mengkaji Islam ya, membersihkan hati kita. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak. Ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya hormati pemandu acara kita pada pagi hari Bapak Al-Pakar yang mengingatkan kita. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji Islam ini. Amin. Selanjutnya adalah menutupi kesalahan orang yang taat. Seorang muslim melakukan kemaksiatan, ada yang berusaha menutupi, menyembunyikannya kemaksiatannya. Namun ada pula melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Jika orang tersebut termasuk golongan pertama, maka harus ditutupi kemaksiatan ini. Ini berdasarkan sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Rasul sabda, "Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutupi kesalahan orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi inilah pentingnya bagi kita jamaah sekalian, bagaimana kita menutupi aib ya, aib dari saudara kita yang sama kaum muslimin. Maka kita berhusnuzon pada saudara kita ya, ketika kita melihatnya ya kan. Maka hakikat takwa tadi itu kan, bertakwalah dimanapun kalian berada ya, baik dalam sendiri, ramai ya, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Inilah luar biasanya idroksilabillah, kesadaran bahwasannya kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ya. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, tidak dibiasakan ya, tidak akan
muncul kecenderungan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kita, ya, sikap kita sebagai seorang muslim ketika melihat itu harus diingatkan, dinasihati. Bukan kita benci kepada orangnya, tapi kita benci kepada perbuatannya, kita nasihati, ya. Jadi kalau misalnya yang melakukan kemaksiatan ini adalah orang biasa, maka kita harus mengingatkan. Yang masalah ini kan ketika yang melakukan kemaksiatan itu adalah public figure, ya, atau orang-orang di mana diikuti, ya. Seperti artis mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka, ya kan? Nanti banyak kawan-kawan saya. Padahal neraka itu paling ringan itu seperti kita pakai trompa, ya. Pakai trompa, dimana ketika kita pakai trompa yang dari bara api, ya, melelehlah otak kita, berarti kan luar biasa, ya. Kalau dia merasa tidak takut nih kan, cobalah dia bakar tangannya dengan api, ya. Kalau ternyata panas, ya, baru dibakar aja sudah ketakutan, apalagi dia neraka seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang berkata bahwa Rasul bersabda, "Wa man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dan Al-Hakim meriwayatkan dari suatu hadis disahihkan disetujui oleh Al-Azhabi dari Utbah bin Amir, ia berkata, sungguhnya aku pernah mendengar Rasul bersabda, "Man satara aurata faka'annama tahya mau'udatan min qabriha." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka seolah-olah ia telah menghidupkan anak wanita yang telah dikubur hidup-hidup dari kuburnya. Adapun seorang muslim yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka tidak ada keringanan untuk menutupinya, karena ia mencemarkan dirinya sendiri dan telah membuka perlindungan Allah atas dirinya. Dan apa yang dilakukan jelas diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, yang berkata, sungguhnya aku pernah mendengar Rasul bersabda, "Kullu ummati yu'afa illal mujahirina, wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulu bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarallah fayaqulu ya fulan alimtu tul barihata kadza wa kadza wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yasbihu yakshifu syutrallahi anhu." Setiap umatku akan dimanfaatkan kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Termasuk terang-terangan dalam kemaksiatan dan kepastikan adalah jika seorang melakukan kemaksiatan di malam hari, kemudian pagi harinya, padahal ia telah ditutupi aibnya oleh Allah. Ia berkata, "Wahai fulan, aku tadi malam melakukan begini dan begini." Orang itu di malam hari telah ditutup aibnya oleh Allah, tapi di pagi harinya ia membuka sendiri perlindungan Allah padanya. Meskipun demikian, seorang muslim hendaknya menjaga lisan dan membicarakan kemaksiatan orang-orang secara terang-terangan melakukan maksiat. Hal ini bukan dalam rangka menutupi aibnya, tapi karena khawatir akan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman. Juga karena semata-mata menjaga lisan dari mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali jika membicarakan kemaksiatan tersebut dalam rangka mengingatkan akan bahayanya orang fasik melakukan kemaksiatan secara terang-terangan tadi. Misalnya contoh, ya, kita lihat ada orang yang dia solih, ya, misalnya, tapi kelihatan kita, ya, dia minuman keras, maka kita harus menasihatinya. Ya, kemaksiatan terang-terangan, atau dia secara sembunyi-sembunyi lihat kita, ya. Maka ketika kita melakukan maksiat, kita minta ampun pada Allah, ya. Tidak perlu dibicarakan kepada orang lain. Kalau kita sudah bertobat
dengan sebenarnya taubat, maka jamaah sekalian itu tidak perlu diceritakan lagi. Yang penting kita tidak melakukannya lagi. Semua ini berlaku jika suatu kesalahan bahayanya terbatas pada pelakunya saja, tidak merembet kepada yang lainnya. Adapun jika bahaya kemaksiatan itu bersifat umum, berkaitan dengan institusi negara, jemaah atau umat, maka kita wajib menyampaikan dan mengungkapkannya. Hal ini berdasarkan kepada hadis dari muttafaq alaih dari Zaid bin Arqam yang berkata, kuntu fi qazatin fasami'tu Abdullah bin Ubayyin yaqul, ketika aku berada di suatu peperangan, kemudian aku mendengar Abdullah bin Ubay berkata, la tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfadhu min haulihi. Kalian tidak boleh mengimpakkan kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah hingga mereka berpencar di majelis beliau. Wala in raja'na ilal madinati liyukhrijannal azu minhal adzalah. Fadzakartu dalika li ammi aw li umara fadzakaruhu lin nabi sallallahu fada'ani fahaddatsuhu. Dan pasti jika kita kembali ke Madinah, maka orang lebih mulia akan mengusir yang lebih hina dari Madinah. Aku lalu menceritakan hal itu kepada pamanku atau Umar, kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun memanggilku dan aku menceritakan kepada beliau. Dari Muslim lain, kemudian aku datang kepada Nabi, menceritakan kepada tentang perkataan Abdullah bin Ubay tersebut. Apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang dekat dengannya dari kalangan munafik adalah perbuatan yang disembunyikan. Buktinya Abdullah bin Ubay mengingkari perbuatan itu ketika ditanya Rasulullah, sehingga bisa dipahami hadis di atas. Maka penyampaian berita dari Zaid bin Arqam kepada Nabi adalah termasuk tindakan memata-matai musuh. Sedangkan perkara yang dilarang jika dibolehkan maka menjadi wajib. Sehingga penyampaian berita dalam kondisi seperti itu hukumnya wajib karena bahaya yang ditimbulkan bersifat umum. Jadi jamaah sekalian, ini bisa dikatakan orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan termasuk orang-orang yang munafik ya. Orang-orang yang dimana secara zahir dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi secara batin dia mengingkari dan malah ingin menjatuhkan Islam ya, ingin mengkhianati Islam. Maka di sini pentingnya jamaah sekalian ya. Makanya orang-orang yang punya pengikut ya, orang-orang yang punya jamaah, jika dia melihat orang tersebut melakukan kemaksiatan, maka harus kita ingatkan pertama. Yang kedua, sesama muslim yang soleh tidak boleh melakukan tajasus ya. Mata-matai ya. Dia kita nampak soleh ya kan, kita mata-matai dia segala macam. Tapi kalau misalnya orang tersebut terindikasi membahayakan orang lain, misalnya wah ini bagus soleh kan, tapi pengedar narkoba misalnya, kenapa kita tajasus ya, membahayakan orang lain. Maka itu ada peran dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini adalah orang yang diberikan amanah dalam melakukan pengamanan seperti itu. Itulah jamaah sekalian tentang menutupi kesalahan orang yang taat. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh menceritakan aib kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib, kecuali untuk mengambil pembelajaran. Misalnya si Fulan ya tidak menceritakan kita, tapi Fulan yang mana ya gak tahu. Misalnya apa, mengkonsumsi narkoba, apa dampaknya? Nggak tidur misalnya. Atau apa dampaknya lagi? Ya, habis isi rumah, apa dampaknya lagi? Ya, membuat tubuh menjadi rusak. Nah, itu kan bisa kita contoh tanpa perlu menyebut, beritahukan itu adalah kita, tapi memberikan contoh kepada kaum muslimin. Selanjutnya adalah
memaafkan, menahan marah, dan sabar menanggung beban penderitaan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang, Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Al-Imran 134. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi orang bersabar memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Fasfail safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Al-Hijr 85. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi afwin illa azza wa ma tawadhu'a doa ahadun lillahi illa rafa'allahu." Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Siapapun yang tawaduk karena Allah, si Allah akan mengangkat derajatnya. Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, irhamu turhamu wa'firu ya'firu lakum. Sayangilah orang lain, maka niscaya kalian akan dirahmati Allah, dan berikanlah ampunan, insya Allah akan mengampuni kalian. Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya sahih dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, ma min rajulin yujrahu fi jasadihi jarahatan fayatasaddaqu biha illa kafarallahu anhu mithla ma tasaddaqu bihi. Tidak ada seorang pun yang terluka di tubuhnya kemudian ia merelakannya, kecuali Allah akan menghapus dosa seperti kerelaan dengan luka tersebut. Ya, jadi inilah luar biasanya Islam, ya. Ketika kita di sini ada merasakan namanya terluka tubuh kita, tapi kita ikhlas, ya, tidak marah, ya, tidak mengumpat, karena kan dia na'udzubillah, ya. Ada orang yang kecelakaan, hilang salah satu anggota tubuhnya, ya, aku cacat, ya, rasa sedih, ya, meluapkan semuanya amarahnya kepada Allah, maka buktinya bahwasannya dia tidak bisa merelakan hal itu yang berat-berat, ya. Tapi kalau kita merelakannya, Allah akan mengampuni dosa-dosa seperti kerelaan dengan luka tersebut. Al-Bukhari Muslim berikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisura'ati innama syahidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat pada saat berkelahi, tapi orang kuat adalah orang mampu menahan diri ketika marah. Ini kadang kita nih rata-rata orang Sumatera nih kan, ada suaranya besar kayak toa masjid. Ya, sedikit tengok-tengokan udah berkelahi, ya. Atau gara-gara masalah sedikit berantem. Nah, inilah bagaimana dalam Islam. Orang yang kuat siapa itu? Siapa orang yang kuat? Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, yang bisa angkat beban ya Rasulullah, yang bisa mengangkat sesuatu yang kuat. Tidak, kata Rasulullah. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Ini luar biasa ini, ya.
Sulit dipraktekkan, sulit. Bagaimana kita bisa menahan marah? Jadi kalau kita misalnya marah terhadap kemaksiatan, nggak masalah. Dalam artian kemaksiatan dilakukan oleh saudara kita mengingatkannya. Ya. Kan dalam artian marah lalu mukuli, ya. Kalau marah mukuli ya tidak akan memberikan efek, ya, pemahaman. Orang dikerasi, ya dipukuli segala macam, ya orang juga akan melakukan kemaksiatan lagi. Tapi ketika kita berikan arahan, masukan, ya, insya Allah kalau ada keinginan untuk berubah akan berubah. Tapi kalau tidak ada ya nggak akan berubah juga. Imam Muslim dari Abu Hurairah dikatakan, inna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhum humul ma'alla wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim ma dumtu ala dhalik. Ada seorang laki-laki datang dan berkata, ya Rasulullah, aku mempunyai kerabat. Aku suka menyambung kerabatan kepada mereka. Tapi mereka memutuskannya. Aku berbaik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepada aku. Aku mengerti keadaan mereka, tapi mereka tidak mau mengerti keadaanku. Maka Rasul sabda, jika engkau tetap seperti yang engkau katakan tadi, maka engkau menjadikan muka-muka mereka layaknya warna debu, kelabu. Dan tidak akan henti-hentinya engkau mendapat pembelaan dari Allah atas mereka, selama engkau konsisten dengan apa yang engkau lakukan itu, yaitu menjalin sila ukhuwah Islamiyah. Menyambung kekerabatan. Al-Barjali telah mengeluarkan hadis dengan sanad sahih dari Sufyan bin Uyainah yang berkata, Umar telah berkata kepada Ibnu Iyas, Umar telah banyak mendapatkan penderitaan dan penyiksaan dari Ibnu Iyas. Wahai Ibnu Iyas, engkau jangan tenggelam dalam mencaci makiku. Berikanlah tempat untuk berdamai, karena kami akan menghadapi orang yang menentang Allah dan yang menanganinya. Dari kami dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah dalam menghadapi orang itu. Jadi jamaah sekalian, inilah pentingnya kita memaafkan, ya, memaafkan saudara kita. Ketika kita menyayangi orang lain, ya, memaafkan orang lain, supaya kita akan dimaafkan Allah dan juga akan kasih sayang Allah kepada kita, ya, dan juga mengampuni kita. Tapi ketika kita, Allah saja Maha Pengampun, tapi itu kembali lagi kepada kita, ya. Ketika kita memaafkan saudara kita itu juga kembali kepada kita. Tapi ketika kita memaafkan, maka ampunan Allah, ya, dan juga kasih sayang Allah kembali kepada kita. Dan juga selanjutnya bagaimana kita menahan marah, ya. Maka ketika kita marah nggak bisa terpendam, maka berwudu, ambil wudu kita. Nah, karena marah ini kan panas badan kita, maka dinginkan dengan air, ya, berwudu kita. Nggak hilang juga Ustaz. Tadi berdiri dan ambil wudu, duduk kita. Ya. Duduk kita, ya. Nggak berdiri juga Ustaz. Duduk, tidur kita. Ya. Untuk kita menghilangkan marah seperti itu. Ya. Jadi itulah dalam Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak dibawa emosi. Maka kan tidak boleh menjatuhkan talak waktu marah, ya. Hakim menjatuhkan vonis ketika marah. Itu tadi. Kenapa? Mempengaruhi akal kita, jiwa kita, kan. Mana bisa orang yang marah itu berpikir sehat. Karena pentingnya kita menahan marah. Dan sabar menanggung beban penderitaan, ya, menanggung beban penderitaan hidup, ya. Karena as-sabru jamil, ya. Sabaran itu adalah suatu hal yang
baik bagi kita ketika kita mau bersabar. Kalau kita tidak mau bersabar, ya, menanggung kehidupan ini, ya, di mana yang namanya kesabaran itu akan menimbulkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, misalnya Allah belum memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, bersabar. Bukan berarti Allah tidak mengizinkan kita, tapi di sini letak kesabaran kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak sabar menghardi, misal contoh, ada orang yang terkena penyakit, dia ikhlas, maka itu pahala kepada dia. Tapi ketika dia tidak ikhlas, ya, kok asik sakit-sakit aja ini Allah, cabut nyawaku ya Allah, itu yang namanya orang nggak sabar. Bahwasanya itu menggugurkan dosa kita. Maka namanya orang udah sakit, ya luar biasa tuh kan, maka gunakan 5 hal, ya, sebelum datang. Itu apa? Masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Selanjutnya jamaah sekalian, mendamaikan permusuhan antara manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahi bainan nas. Tidaklah kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan yang menyuruh manusia bersedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. An-Nisa ayat 114. Wasulhu khairu, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan antara sesamamu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Juga berdasarkan hadis Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatluhu fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi tahmiluhu alaiha au tarfa'ulahu alaiha mata'uhu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha illa salati sadaqah wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Setiap sendi dari manusia harus bersedekah setiap hari, mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil. Setiap saat matahari terbit adalah sedekah, menolong orang mengangkat barang ke atas kendaraannya atau menurunkan dari kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah, setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan membuang duri dari jalan adalah sedekah. Luar biasa dalam Islam, ya. Nah, membuang duri hal yang sepele, ya, adalah sedekah. Arti berlaku adil di antara dua orang adalah mendamaikan di antara kedua dengan adil. Dari Ummu Kalsum bin Uqbah bin Abi Muti radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayan ma khairan au yaqulu khair. Bukanlah pendusta orang mendamaikan sama manusia lalu ia menambah-nambah atau mengatakan kebaikannya. Jadi menambah kebaikan supaya suami istri kembali lagi, atau istilahnya berdamai, ya, atau sama anak berdamai, ya. Itu untuk kebaikan. Misalnya contoh, ya, berkelahi karena uang
uang bulanan atau misalnya uang saku, maka memberikannya kepada anak kita adalah secara proporsional. Tidak mungkin anak SD misalnya uang sakunya 20.000 terlalu banyak misalnya. Ya cukup 5.000 misalnya. Kenapa? Proporsional. Kebutuhannya tidak banyak. Berbeda dengan anak SMA misalnya. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah SAW balaghu anna bani Amr ibn Aufin kana bainahum surati wa fi riwayatil Bukhari syai'un fa kharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum fi unasim ma'ahu. Sungguhnya telah sampai berita kepada Rasulullah bahwa di antara Bani Amr bin Auf terdapat perselisihan. Dalam riwayat Al-Bukhari yang dikatakan terdapat sesuatu kepada Rasulullah selesai keluar bersamanya bersama beberapa sahabat untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah sabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajatin syiyami wa salati wa sadaqah. Moga kalian kuberitahu suatu perkara yang lebih utama daripada derajat saum, salat dan sedekah. Qalu bala qala salahu dhatil baini fa inna sadata dhatil baini hiyal halikah. Tentu siapa saja Rasulullah. Beliau bersabda, perkara itu adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan, ya, mendamaikan, ya, afan antara. Ya baik jemaah sekalian, inilah bagaimana mendamaikan perselisihan itu membinasakan, ya. Kita lihat ada di suatu kampung, ya. Kebetulan saya pernah ke tempat tersebut. Dari mulai anak-anak, ya. Anak-anak lari ke remaja, lari ke orang tua, gara-gara apa tadi nih? Perselisihan. Gara lempar-lemparan, lama-lama jadi perang-perangan, ya. Satu kampung tersebut sampai sekarang, gitu. Polisi pun kok lihat bukan malah mendamaikan, ngeliatin aja, ya, melihatin, ya itu terus berulang, ya, rumah warga juga rusak, segala macam rusak, itu terus saja, ya. Ditambah lagi juga pengangguran yang tinggi, penggunaan narkoba, jadi setiap saat itu terus terjadi, ya. Jadi kalau istilahnya penegak keamanan tuh hanya ngeliatin saja, nanti udah timbul yang berbahaya baru tuh turun. Harus itu didamaikan, ya. Kan malah menjadi tontonan, ya. Ya itu sering sekali masuk pemberitaan, ya, terjadi tawuran warga, ya. Karena itu tadi membinasakan, ya, akan ada rasa benci, ya, dari anak-anak, remaja, orang tua, ya, sampai turunan seperti itu. Apakah, ya, yang kita udah merdeka 79 tahun katanya kan, melihat hal tersebut didiamkan terus menerus itu, ya. Tidak ada perubahan sama sekali, malah makin menjadi-jadi, ya.
Apalagi ketika air pasang itu bukan melarda mereka berkelahi, ya udah air pasang itu malah mereka pasang laut itu juga ikut mandi-mandian sambil lempar-lemparan gitu ya. Nah inilah yang membahayakan. Ziarah kubur. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah berziarah ke makam ibunya. Kemudian Rasulullah menangis dan membuat orang-orang yang di sekitarnya takut ikut menangis. Beliau bersabda, as'adantu rabbi fi an astaghfiru laha falam yu'dhan li wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa'udhina ili fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Aku minta izin kepada Tuhanku mohon ampunan baginya. Ibu Rasulullah, tapi Allah tidak memberikan izin kepadaku. Dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah mengizinkanku. Karena itulah berziarahlah kalian ke kubur. Karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan mati. Yang maksud ziarah adalah ziarah kubur. Karena ziarah itu dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Ya. Ziarah kemana gitu? Ke ustadz ini, ke rumah ini ya. Dikiranya punya rumah udah meninggal gitu ya. Tapi ziarah di sinilah berziarah ziarah kubur ya. Supaya mengingatkan kita akan ke kematian ya. Karena kalau kita diingatkan akan ke pesta hiburan ya, terasa lama lagi kita ini meninggal. Bisa jadi 200 tahun lagi ya. Jadi kalau kita ke ziarah kubur, lihat kuburan ya. Lihat kuburan bahwasannya ya bisa jadi kita hari ini detik ini kita juga akan menyusul seperti itu. Jamaah sekalian, selanjutnya adalah continue dalam beramal ya. Konsisten istiqomah dalam beramal. Yang maksud amal ini adalah amal-amal sunnah. Adapun amal yang wajib sudah merupakan kepastian dan tidak termasuk pembahasan ini. Jadi sholat 5 waktu yaitu amalan wajib. Yang ketika kita meninggalkannya adalah berdosa. Ya. Maka ada bagi seorang muslim ya, tidak boleh meninggalkan sholat, itu sudah kewajiban ya. Tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Yang di kontinu adalah ibadah nafilah ya, sunnah qobliyah ba'diyah ya, sholat tahajud duha ya, sholat sunnah wudu ya, berzikir kepada Allah, membaca selawat kepada Rasulullah, itu adalah amal-amal yang bersifat kontinu ya. Misalnya sholat sunnah ya, yang kita perbanyak. Siapa saja memilih suatu ibadah sunnah, dan sunnah-sunnah telah kami jelaskan di atas, adalah ia melaksanakan secara kontinu meskipun sedikit ya. Jadi kalau kita lihat kemarin pembahasan kita ya, bagaimana membaca surah Al-Kahfi ya, murah hati dalam menjual, memberi, menawar ya, memberi makan orang yang saum ya, dan juga mengerjakan amal solih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini banyak ya, memberikan pinjaman, ini luar biasa ini. Katakan juga hadis Nabi dari muttafaq alaihi, An-Nabi SAW dakhala alaiha wa indaha ra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salahatiha qala mah alaikum bima yutikuna fallahi la yamallahu hatta tamallu wa kana habbul dini ilahi madama alaihi sahibuhu. Sungguhnya Nabi SAW masuk untuk menemuinya. Sedangkan bersama Aisyah ada seorang wanita. Rasulullah bertanya, siapa orang ini? Saya menjawab, ia adalah si Fulanah yang menceritakan tentang sholatnya. Nabi berkata, tidak boleh begitu. Hendaklah kalian melaksanakan amal yang mampu dilaksanakan. Ya Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Agama, amal yang paling Allah suka adalah yang dilaksanakan secara istiqomah. Ada pula
pelakunya muttafaq alaih. Sholat sunnah duha 8 rakaat, habis itu nggak sholat lagi, itu tidak disukai Allah. Tapi kalau dia dua secara kontinu 1 bulan, tambah lagi 2 rakaat, ya 4 rakaat sampai seterusnya semampunya, maka itu menjadi amalan untuk menjadi istiqomah. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun, janganlah la takun misla fulan, janganlah engkau seperti fulan, karena yaqumu lailah, ia bangun di waktu malam, fataraka qiyamul lail, tapi meninggalkan sholat malam, muttafaq alaih. Ini jadi sampai ya ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Jadi kalau kita bisa melakukannya, itu akan menambah pahala bagi kita. Ya jemaah sekalian, sampai di sini karena babnya sudah habis. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan Senin depan. Saya kembalikan kepada pemandu acara Bapak Al-Pakar. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, Bapak Ibu-Ibu, kita punya waktu lebih kurang 15 menit ya. Kita buka diskusi tanya jawab. Silakan ya. Masih tentang apa? Ustaz? Merindukan surga, berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba merindukan surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ustadz, izin Ustadz mau nanya. Kita kan bangun sholat tengah malam. Nah, kira-kira witir itu Ustadz, sholat witir kan kita kerjakan itu. Apakah memang harus tiap malam itu kita sholat witir Ustadz? Ya, kalau misalnya mungkin sholat hajat, ya kan, sholat taubat, misalnya itu sholat tahajud. Nah, kan kita kadang ngerjain witir tuh, terkadang nggak dapat ngejar witir, karena udah keburu udah mau subuh gitu Ustaz. Nah, kira-kira gimana tuh Ustaz? Mohon petunjuk Ustaz. Jadi ini kan Pak, semua sholat yang 5 waktu, apa? Di luar itu kan adalah sunnah. Iya. Sunnah itu kan kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Ya. Tapi di sini untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, ya, untuk menghalangi kita dari perbuatan maksiat, ya, untuk kita mendekat kepada Allah, itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kalau misalnya kita lewat, ya bisa kita lakukan di hari selanjutnya, tapi kita istiqomah seperti itu. Bukan berarti ketika kita meninggalkannya kita berdosa. Ibaratnya seperti ini Pak, kalau misalnya kita punya uang nih ya, karena kebutuhan kita banyak ini, ya mobil LCGC cukup lah ya. Nah, ini misalnya kan. Tapi kalau kita misalnya punya uang lebih, ya kan, misalnya kita bisa beli mobil Mercy atau BMW, nggak masalah, selama itu tidak memaksakan kita gitu, dalam artian tidak membuat kita berhutang-hutang, ya. Nah, kalau misalnya ini dalam ibadah sunnah ini ya, contoh misalnya kita kerja di, kalau pabrik itu kan sip ya, selama kerjaan itu bisa kita tinggalkan untuk beribadah nggak masalah. Terkadang kan ada kerjaan tertentu yang dia misalnya jaga mesin ya, jaga barang atau apa gitu ya, ketika dia tinggalkan itu bisa meledak. Tapi kalau misalnya ada temannya yang bisa mengganti kerjaan dia tadi ya, pengertian gantian, ya nggak masalah dia sholat sunnah, perbanyak ibadah gitu. Tapi misalnya nggak bisa, karena yang utama itu adalah aufu bil uqud, untuk memenuhi akad-akad, terutama akad dengan manusia berkaitan dengan ijaratul ajir, pekerjaannya tidak masalah, kecuali misalnya ya perusahaan tersebut ada perusahaan di Medan ini tidak
nggak boleh sholat Jumat ya. Iya. Ini yang harus ditinggalkan. Ya yakin rezeki dari Allah, ya tinggalkan saja pekerjaan tersebut. Ya. Cari kerjaan yang baik. Tapi misalnya Pak, karena misalnya kita ketiduran atau apa ya itu. Iya, Ustaz. Ya kan? Ya jadi kita introspeksi diri kita lah untuk kita supaya lebih kita giat lagi, dalam artian apa, kita atur manajemen waktu kita supaya kita tidur. Maka dalam Islam itu disunahkan itu tidur selepas Isya. Ya Isya itu kita langsung tidur, tapi karena kehidupan kita misalnya banyak keperluan atau aturan yang lain, tapi kalau nggak ada daripada kita nengok HP ya tidur aja lah kita ya. Jadi tidur dengan kita bisa bangun. Karena inilah kita nih banyak waktu kita dengan HP inilah yang kadang membuat kita bahaya asik ya. Jadi nggak bisa kita tidur ya tepat waktu misalnya seperti itu. Siap. Mungkin itu tadi Pak. Afwan Ustaz, syukran Ustaz. Iya, atau misalnya begini, Ustaz, kalau saya sudah sholat witir, bisa nggak lagi sholat Sunnah? Tahajud? Bisa, tapi witirnya nggak usah lagi witir, ya kan? Jadi kita sholat witir nih, udah nih. Isya, ini setelah Isya sholat kita sholat witir, kita nggak masalah. Tapi setelah Isya, makanya itu Pak, pas Isya, pada Isya kita sholat witir, ya mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, nggak masalah. Tapi setelah itu kita bangun sholat tadi, karena sudah kita sholat witir seperti itu. Iya. Karena kan orang seperti itu biasa udah habis Isya sekalian lah. Iya, biar selesai Ustaz ya. Iya Pak, karena akan menutup. Iya, siap Ustaz. Syukran Ustaz. Iya Pak. Ya, berarti Pak Ustaz, intinya kita harus pandai lah memanajemen waktu Ustaz ya. Iya Pak. Iya, betul. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya Pak. Iya, suaranya agak-agak ini Pak Sapri, agak-agak kurang kuat. Kuat ya? Dengar kok Pak, dengar. Ya coba, oke Pak, oke. Ini mau nanya Ustaz, manakah yang lebih didahulukan antara sholat setelah wudu dengan sholat tahiyatul masjid kalau kita wudunya di masjid Ustaz? Iya. Jadi Pak, yang pertama itu kan tahiyatul masjid itu kan menghormati masjid ya. Jadi amal-amal ibadah ketika kita di masjid ya sholat dulu tahiyatul masjid. Kalau nggak sempat Ustaz, sholat sunnah itu udah mencakup. Jadi kita masuk ke dalam masjid, kita belum berduduk, belum berdiri, belum duduk di masjid, kita ambil wudhu langsung kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Seperti itu Pak. Nah, yang penting itu boleh sholat habis wudhu Ustaz. Ya Pak? Sholat habis wudhu boleh setelah sholat tahiyatul masjid? Boleh Pak. Gak masalah Pak. Misalnya contoh nih, masih lama ibadah sholat zuhur ya. Karena misalnya kita 30 menit sebelum zuhur sudah di masjid, ya gak masalah kita. Ya. Sholat tasbih pun kalau kita sanggup ya gak masalah. Kasih Ustaz. Ya Pak. Okay. Ya begitu Pak Sapri ya, berarti boleh. Jadi saja kita dulu sholat tahiyatul masjid. Selesai itu ada waktu lagi ya, baru kita sholat wudhu ya, boleh berarti ya. Oke. Syukur Ustaz ya. Ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan. Masih punya waktu kita lebih kurang berapa nih? 9 menit lagi lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak. Ya, tadi kalau lanjutin yang pertanyaan Pak Safri, kalau subuh untuk sholat qobliyah subuh itu misalnya kita mungkin waktunya udah mepet untuk melakukan sholat, masih ada waktu untuk sholat, itu apakah yang lebih baik kita laksanakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah subuh, atau ada niatnya qobliyah subuh tapi itu kan sama-sama sunat misalnya, mana yang kita utamakan? Karena kan melihat fadilahnya qobliyah subuh itu kan Ustaz. Iya Pak. Jadi kalau misalnya kita ada waktu
ibadah-ibadah sunnah itu, sholat sunnah itu lebih baik di rumah Pak, untuk menghidupkan rumah-rumah kita. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu lagi ya di masjid. Sebenarnya kalau misalnya sudah tidak ada waktu tuh udah include Pak sebenarnya Pak, sholat apa tadi, apa istilahnya itu, mengagungkan atau istilah itu tahiyatul masjid ya, supaya udah terinput ya Pak. Jadi kalau bisa kita sholatnya di rumah, sholat sunnah qobliyah itu di rumah ya. Jadi selesai kita sholat tahiyatul masjidnya di masjid ya. Nah, memuliakan masjid. Baik. Oh iya, ada waktu dilaksanakan dua-duanya Ustaz ya. Iya Pak. Berarti gini Pak Sapri, berarti kayak saya lah. Kan saya nggak jauh dari masjid ke rumah kan. Berarti kalau bisa saya ini sholatnya di rumah gitu Pak ya. Sholat di rumah, apa qobliyah subuh. Malah tuh masih bisa dapat sholat apa tahiyatul masjid, ya sholat. Tapi kalau nggak dapat, ya udah langsung ikut sholat subuh aja gitu Pak Ustadz ya, kira-kira Pak Ustadz ya. Iya Pak. Oke. Gitu ya, langsung ini ya. Kayak saya lah, Iya. dekat rumah kan. Saya sholat sunnahnya di rumah, qobliyah subuh ya. Iya. Masih ada waktu saya sholat tahajud tahiyatul masjid di masjid ya saya sholat. Kalau memang mepet, udah nggak terkejar nih, ya udahlah ikut sholat subuh kita berjamaah. Oh gitu. Oke, syukur Ustaz. Ya ada lagi pertanyaan? Ya, Silakan. Oke, izin Pak Bakar Ustaz. Ya. Jadi izin saya tanya. Contoh begini, subuh. Saya mau lebih dalam lagi nih. Subuh azan, udah azan nih, kita masih di rumah, mau berangkat ke masjid, takut udah nggak dapat lagi qobliyah subuh gitu loh. Nah, kalau memang Ustadz kita kerjakan di rumah itu boleh, Ustaz? Boleh Pak, itu lebih utama Pak. Oh, di rumah ya, sholat Iya. sunnah tadi ya? Oh Iya, lebih utama Pak. Iya. Makanya ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Tapi sholat wajib itu sangat luar biasa itu di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid akan bakar rumahnya, kan seperti itu. Tapi faktanya kan Rasulullah tidak ada membakar rumah sahabat yang nggak sholat di masjid. Tapi itu sangat dianjurkan nggak Pak? Bukan berarti ada orang nggak sholat masjid kita bakar rumahnya, enggak. Tapi itu sangat dianjurkan. Karena di situ kan berarti sangat dianjurkan kita untuk sholat di masjid. Iya, syukur Ustaz, syukur. Ya berarti kalau kita ini berarti dari Imam Pak Ustaz, sebagusnya itu sholat sunnah di rumah, gitu ya. Oke Ustaz. Untuk memakmurkan rumah juga Ustaz ya. Tapi sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib bagusnya di masjid. Untuk berjamaah biar lebih besar pahalanya. Oke. Kita punya. Iya, silakan Pak Matonda. Pak. Ustaz, antara qobliyah atau ba'diyahnya Ustaz, ya kan? Kalau qobliyahnya kan sebelumnya. Kalau ba'diyahnya Ustaz, apakah bisa dibilang jeda waktunya itu berapa jam Ustaz? Apakah bisa dari waktu zuhur itu sampai habis mendapat asar, baru habis ba'da qobliyahnya Ustaz? Ba'da zuhur. Ba'da zuhurnya Ustaz gitu. Ya kalau bisa kan udah di masjid aja lah Pak. Tapi misalnya kalau sudah ada hal yang urgen, ya udah di rumah. Cuman kan ini kan sebenarnya kan lebih kita fastabiqul khairat kan, dalam kebaikan seperti itu. Ustaz kan pernah kan tadi mau ngambil apa itu tadi Ustaz, sholat di rumahnya gitu. Apakah dia itu tadi setelah sholat zuhur terus masih bisa melakukan aktivitas mamanya atau perjalanan dari masjid ke rumahnya kan gitu? Tiba-tiba ada pula kawan cekrama dulu gitu kan? Ngobrol, baru sampai di rumah baru sholat ba'diyah dia Ustaz gitu. Apakah itu bagaimana? Kalau sholat sunnah itu Pak bukan sesuatu yang diwajibkan, nggak masalah. Misalnya sholat sunnah kita nih ya kan, sholat sunnah misalnya sholat sunnah aja itu ya nggak masalah, mau sunnah apa yang penting sholat sunnah sudah sholat kita. Maksudnya sholat sunnah ba'diyah zuhurnya Ustaz gitu Ustaz. Oh iya. Kalau saya nanti coba saya cek lagi ya, tapi lebih ini ya selesai sholat zuhur biasanya Pak, sepaman saya. Jadi coba saya cek lagi ya. Iya, kalau dulu Ustaz saya ada satu kiai itu sehingga amalan-amalan silsilahnya, sila-sila ya kalau kita bilang, sholat itu baca tasbih tahmid tahlil itu
dia lebih mengutamakan sholat sunatnya dulu. Hari itu sempat di masjid kita yang selalu datang yang mengajarkan kiai, karena banyak selalu kita ganti-ganti apa. Sampai-sampai dulu terjadi itu habis sholat maghrib, sholat sunat dulu semuanya, baru sila-sila atau sholat apa gitu. Jadi maksudnya jedanya itu bagaimana gitu Ustaz. Sekarang kan udah kebanyakan habis sila-sila semuanya baru sholat sunat gitu. Nah, gitu Ustaz, menurut jedanya Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi memang Pak, di sini dikatakan dalam sholat sunnah ini ada ulama itu memang lebih afdal itu memang segala sesuatunya kita dilakukan di rumah dibandingkan di masjid, seperti itu berkaitan dengan sholat sunnah. Oke. Berarti Karena gini lah Pak Komandan. Karena baiknya di masjid itu, di rumah itu antara jedanya itu lah tadi Ustaz. Semuanya atau Iya, nanti pada zuhur tadi balik dia ke rumah, aku bilang ada kawan. Udah singkat dulu, minum cendol lah dia maunya dulu. Baru sampai dulu rumah dia tadi, barulah dia sholat ba'diyah tadi Ustaz. Apakah masih dibilang ba'diyah zuhur gitu Ustaz? Ya masih, karena kan dia udah melaksanakan sholat zuhur Pak. Berarti masih Pak Mutondang, tapi bagusnya Pak, misalnya habis sholat zuhur tuh nggak apa-apa lah ba'diyahnya di masjid Ustaz ya? Iya nggak masalah Pak. Nggak masalah ya, tapi kalau untuk qobliyah ya usahakan di rumah gitu kan. Tapi kalau aja untuk ba'diyah ya habis sholat langsung aja sholat ba'diyah Ustaz ya. Oke. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya Pak Mutondang. Mungkin cukup ya. Udah jam 7 ya, insya Allah kita sambung lagi di sini depan ya. Ya saya Pak Ustadz, di situ Pak Ustadz. Insya Allah kita sambung lagi di sini depan ya. Ya kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa untuk majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, diberikan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga ya, semoga bapak yang hadir di sini kita sama-sama diberi oleh kesehatan, diberikan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Yang baru berhenti usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa khifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Pak, Ya, syukran Ustaz. Ya Pak.